Siapa yang tidak tahu Trans 7? Ya, itu adalah program TV. Tapi ada yang bikin heboh tentang Trans 7, yaitu kasus tayangan Trans 7 yang diduga melecehkan pondok pesantren. Kasus ini menunjukkan bagaimana tayangan televisi dapat mempengaruhi publik dan menghasilkan reaksi yang signifikan. Dalam kasus ini, tayangan Exposed Uncensored di Trans 7 yang menampilkan kehidupan santri di pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur telah menjadi perhatian besar di media sosial. Tayangan tersebut dianggap melecehkan dan merendahkan martabat santri serta kiai, serta telah memicu tagar #boykot Trans 7 di berbagai platform sosial media. Dan inilah fakta-fakta tentang boykot Trans 7 yang bikin heboh masyarakat Indonesia ini. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya, mobilnya mewah hingga harga miliaran, sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja dah. Ini tayangan Exposed Uncensored yang menjadi kontroversial sekarang ini. Stasiun televisi Trans 7 tengah menjadi sorotan publik usai program Exposed Uncensored menayangkan kisah yang dinilai menyinggung dan merendahkan pondok pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Setelah salah satu pengasuhnya, Kiai Haji Anwar Mansur, tayangan tersebut menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama para santri dan alumni pesantren. Episode yang dipermasalahkan tayang pada 13 Oktober 2025 dan berjudul provokatif. Santrinya minum susu aja kudu jongkok. Emang gini kehidupan di pondok? Ya, judul itu dianggap mengandung unsur penghinaan terhadap dunia pesantren dan kehidupan santri. Salah satu bagian yang juga mengenai kiri adalah saat seorang santri tampak sungkem kepada Kiai Anwar Mansur Lirboyo, namun disertai narasi yang dinilai tidak pantas. Menanggapi hal tersebut, Ketua LBH Ansor Kota Kediri Bagus Wibowo mengecam keras isi tayangan tersebut. Ia menilai program itu tidak mencerminkan prinsip jurnalisme yang beretika. Redaksi kata-kata dalam video itu sangat tidak beradab dan cenderung melecehkan ulama. Seharusnya sebelum menanyakan pemberitaan, tim redaksi melakukan konfirmasi kepada pihak yang ada di dalam video, ujar Bagus dalam keterangan tertulis Selasa 14 Oktober. Bagus menegaskan, pemberitaan semestinya berimbang agar publik tidak menerima informasi menyesatkan. Tambahnya, jangan sampai terkesan seolah-olah kiai ingin dihargai atau ingin mendapatkan uang. Ini bentuk pemberitaan yang tidak proporsional. LBH Ansor juga berencana berkoordinasi dengan Himpunan Alumni Santri Lirboyo Himasal untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya bahkan akan sowan kepada Kiai Haji Anwar Mansur untuk meminta arahan. Kata Bagus, pada prinsipnya kami mendukung kebebasan pers, namun kebebasan itu tidak boleh dikebablasan. Pemberitaan harus tetap berimbang dan beretika.
Kecaman juga datang dari himpunan alumni dan santri Lirboyo Himasal wilayah Jabodetabek melalui akun Instagram resminya @himasalirboyo. Organisasi tersebut menilai tayangan ekspos Trans 7 telah melecehkan martabat pesantren kiai dan santri. Tulisan Himasal dalam unggahannya, Bismillahirrahmanirrahim, pernyataan sikap himpunan alumni dan santri Lirboyo se-Jabodetabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. Dalam pernyataannya, Himasal menyampaikan 5 tuntutan kepada pihak Trans 7. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Himasal Wilayah Jabodetabek Haji Agus Salim dan Sekretaris Ustaz Muhammad Farid Firdaus. Kecaman juga datang dari pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor PWGP Ansor Jawa Timur. Ketua PWGW Ansor Jatim H. Mustafa Safril menilai tayangan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap seluruh pesantren dan komunitas santri di Indonesia. Tegas Mustafa Safril dalam pernyataannya Selasa 14 Oktober, pelecehan ini tidak hanya ditujukan kepada Lirboyo, tetapi juga kepada seluruh pesantren dan para kiai yang selama ini menjadi penjaga moral bangsa. Ini bentuk penghinaan terhadap simbol-simbol keilmuan dan kemuliaan pesantren. PWGP Ansor Jatim meminta Trans 7 segera menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada pondok pesantren Lirboyo dan masyarakat pesantren secara luas. Lanjutnya, kami menuntut permintaan maaf resmi dan terbuka dari pihak Trans 7. Bila hal ini tidak segera dilakukan, kami menyerukan kepada masyarakat, terutama kalangan pesantren dan santri, untuk melakukan boikot terhadap seluruh tayangan Trans 7 sebagai bentuk protes moral. Mustafa juga meminta Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI turun tangan untuk menindaklanjuti kasus ini agar tidak terulang. Pungkasnya, kiai dan pesantren adalah benteng peradaban bangsa. Siapapun yang melecehkannya berarti melecehkan jantung moral Indonesia. PWGP Ansor Jawa Timur juga menyuruhkan agar para kader dan santri tetap menjaga marwah pesantren dengan cara-cara bermartabat, meski harus bersikap tegas terhadap pelecehan tersebut. Selain itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, telah menginstruksikan agar lembaga hukum di bawah PBNU segera mengambil langkah yang diperlukan. Katanya, saya telah menginstruksikan kepada lembaga penyuluhan dan bantuan hukum PBNU untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Di tengah gelombang kecaman, pihak Trans 7 akhirnya buka suara. Production Director Trans 7, Andi Khoiril, menyampaikan permohonan maaf atas tayangan tersebut. Andi mengaku ada kelalaian tim redaksi dalam menyusun dan menyeleksi konten program tersebut. Ia juga menyebut bahwa Trans 7 telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur, yakni Gus Adib, pada Senin 13 Oktober malam. Trans 7 berjanji akan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran penting untuk lebih berhati-hati dalam memproduksi konten ke depannya. Sementara itu, di media sosial tagar hashtag boykot Trans 7 terus menggema. Warganet, terutama kalangan santri dan alumni pesantren, ramai menyerukan agar Trans 7 bertanggung jawab dan memperbaiki tayangan yang dianggap merusak citra pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam
isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar. Namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur pada Senin malam dengan Gus Adib, dan pada pagi ini kami pun telah menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi melalui WA kepada Gus Adib untuk disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan hard copy akan segera kami kirimkan. Jadi sekali lagi kami mengakui kelalaian kami dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Untuk kedepannya ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti dan untuk bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini semoga menjadi pelajaran untuk kita ya. Selalu berhati-hati dalam membuat konten. Jangan sampai menghina apalagi merendahkan ya. Terkait dengan kasus Trans7 yang menghina Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur, maka dari itu kita melakukan demo seperti ini di Minecraft. Demo ini dilakukan untuk Trans7 agar menanyakan yang lebih edukatif daripada penghinaan seperti itu. Nah, apalagi dengan logo Trans7 yang kami buat ini. Nah, mau tahu kan mau dibuat apa ini habis ini? Dan apa yang dilakukan dengan logo Trans7 ini dengan TNT ini? Ditunggu jawabannya sesaat lagi ya.